Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita akan segera mulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Sebelumnya kita akan bersama membacakan pengakuan iman. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Pengakuan iman, Gereja Suara Kebenaran Injil. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Amin. Haleluya. Bawaku terbang tinggi. Amin Yesus.
ini kami mau menyembah-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu, kami mengagungkan Engkau Bapa, karena Engkau yang maha besar. Karena Engkau maha besar, bawa kami Tuhan ke tempat yang tinggi ya Bapa. Amin Yesus. Haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Amin Yesus. Bawaku terbang tinggi ke dalam semua awal agar sampai hatamu Tuhan. Haleluya. Persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagimu. Haleluya Yesus. Segenap jiwa ya Bapa, katakan Kau maha besar. Haleluya. Kau maha besar. Pujilah Engkau Tuhan, Kau yang maha tinggi. Amin. Haleluya Tuhan. Semua makhluk
Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Saat ini kami berkumpul di tempat ini. Kami mau memuliakan Engkau, kami mau mengagungkan Engkau di tempat ini ya Bapa. Amat terlebih kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau ada bersama kami di tempat ini Tuhan. Biarlah ibadah kami Tuhan benar-benar ibadah yang dapat menyukakan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan mau berglori bagi Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian yang berkata, Tuhan Engkaulah sumber sukacitaku.
semua umat bermazmur. Semua umatku bermazmur, menyaksikan kebaikan-Mu. Sungguh besar setia-Mu bagi kami umat-Mu. Bagi kami umat, Kami naikkan syukur padamu. kami naikkan syukur padamu atas semua berkat-berkat-Mu. Dengan hati menghormati dan mengasihi-Mu, kami muliakan nama-Mu. Semua umat bermazmur. Semua umat-Mu bermazmur, menyaksikan kebaikan-Mu. Sungguh besar setia-Mu bagi kami umat-Mu. Bagi kami umat, Kami naikkan syukur. kami naikkan syukur padamu atas semua berkat-berkat-Mu. Dengan hati menghormati dan mengasihi-Mu, kami muliakan nama-Mu. Semua umat bermazmur. Amin, haleluya. Menyaksikan kebaikan-Mu. Sungguh besar setia-Mu bagi kami umat-Mu. Bagi kami umat, Kami naikkan syukur. kami naikkan syukur padamu atas semua berkat-berkat-Mu. Dengan hati menghormati dan mengasihi-Mu, kami muliakan nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lagi mau bernyanyi bagi Tuhan. Kita lagi angkat pujian yang berkata, bersukacita dalam Tuhan. Saya jemput kita semua sama-sama bangkit berdiri. Amin. Haleluya.
sangat baik, Tuhan yang sungguh sangat baik, turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan. Sebab itu jiwa bersorak. Itu jiwa bersorak, jiwa bersorak, haleluya. Dengan genap gempita, semua umat memuji Tuhan. Semua alat musik, iring nyanyian, haleluya. Ini Tuhan berkata, atas pujian Sebab itu jiwa bersorak. begitu jiwa bersorak, jiwa bersorak, haleluya. Dengan genap gempita, semua umat memuji Tuhan. Semua alat musik, iring nyanyian, haleluya. Ini Tuhan berkata, atas pujian umat. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Glory, glory, haleluya. Bersukacitalah di hadapan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, Amin, haleluya. haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Glory, glory, haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Bersukacitalah di hadapan. Bersukacita di hadapan Tuhan. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Kita akan nyanyikan pujian yang berkata, ku percaya padamu dengan segenap hatiku. Amin. Haleluya ya Tuhan. Kami percaya kepada Engkau ya Bapa. Dengan segenap hati kami. Kami akan siapkan hati untuk mendengar firman. Percaya padamu dengan segenap hatiku. Tak ragukan janji-Mu.
segenap hatiku. Tak ragukan janjimu, menyertaiku selalu. Lagi katakan ku percaya padamu Bapa. Percaya padamu dengan segenap hatiku. Tak ragukan janjimu, menyertaiku selalu. Kasih-Mu Bapa ada di setiap Kasih-Mu Saya coba kita semua bangkit berdiri. ada di setiap langkah. Saatnya kami serahkan kepada hamba yang akan Menemani hariku, mewarnai jiwaku. Cintamu Bapa akan selalu ada di hatiku. Bukan setia sampai akhir hidupku. Kasih-Mu Bapa ada di setiap langkahku. Biarlah kasih-Mu mengawal kehidupan kami sepanjang langkah kehidupan. Menemani hariku, Biarlah kasih setiamu mewarnai hari-hari hidup kami. mewarnai jiwaku. Cintamu Bapa akan selalu ada di hatiku. Kami mau setia, Bukan setia sampai akhir hidupku. kan setia. Bukan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia. Bukan setia sampai akhir hidupku. Kami ucap syukur ya Bapak Elohim Yahweh buat kesempatan pada saat pagi jelang siang Bapak. Bapak biarlah pujian yang kami naikkan benar-benar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu sebagai ungkapan perbuatan kami ya Bapak. Bapak sebentar kami akan duduk tenang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi anak-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tiada kepentingan lain ya Bapak selain kami ingin menyuarakan isi hati-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saudaraku, satu minggu berjalan ini, bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Bisa dilewati Bapak Ibu ya? Kelihatannya ini happy semua. Saudara yang saya kasih, berjalan bersama Tuhan pasti bisa dilewati. Amin. Tapi ingat Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, berjalan bersama Tuhan berarti kita yang menuruti maunya Tuhan. Berarti
Tuhan yang memandu langkah hidup kita. Amin Bapak Ibu. Bukan kita yang memandu Tuhan. Kita yang harus menuruti apa maunya Tuhan. Sehingga semuanya bisa dilewati selaras dengan kehendak Tuhan. Nah saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan pada saat pagi, yaitu menjelang siang hari ini, berkaitan dengan harta. Harta. Nah saudaraku yang saya kasihi, yang namanya harta, Bapak Ibu, ini biasanya dikejar. Biasanya dicari banyak orang. Dan harta ini biasanya menjadi nilai. Bisa menjadi yaitu ukuran orang untuk dihormati. Ini secara umum Bapak Ibu. Secara umum biasanya orang dihormati itu karena hartanya gitu. Pada umumnya. Bahkan harta bisa menjadi manusia merasa memiliki rasa aman. Dengan harta bisa saja manusia memiliki rasa nyaman, merasa memiliki rasa nyaman. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, harta itu sebenarnya bukanlah ukuran berkenan di hadapan Tuhan. Bukan ukuran. Jadi berkenan tidaknya kita, ukurannya bukan seberapa banyak harta yang kita miliki. Bukan seberapa banyak apa yang kita miliki di bumi ini. Tetapi berkenan tidaknya kita standarnya adalah hidup meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Itu keberkenanan kita di hadapan Bapak Ibu. Ukuran berkenan tidak di mata Bapa adalah ketika kita yaitu meneladani kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Itu ukurannya. Karena kehidupan Tuhan Yesus adalah kehidupan yang berkenan Bapak Ibu. Jadi standarnya adalah kehidupan Tuhan Yesus. Dan Bapa itu mengakui sendiri Bapak Ibu. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah saudaraku yang saya kasihi, untuk mengawali pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyimak yaitu perkataan Tuhan Yesus. Nah, mungkin langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius 16 ayat 19 sampai 20. Matius Matius 6 ya mungkin. Matius 6, maaf. Matius 6 ayat 19. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, Bapak Ibu menyimak, saya akan membacakannya. Matius 6 ayat 19 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah saudaraku yang saya kasih, bukankah secara umum mengumpulkan harta itu adalah yaitu kebaikan Bapak Ibu? Hal yang bagus mengumpulkan harta. Mungkin di ayat selanjutnya dikatakan 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah saudaraku, berarti ada dua macam harta gitu. Harta di bumi dan harta di kerajaan surga. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, mana yang lebih kita sukai? Gitu. Harta di bumi kah? Atau harta di dalam kerajaan surga? Lalu Bapak Ibu jika kita melihat ayat ini, kenapa kita tidak boleh mengumpulkan harta di bumi? Kenapa Tuhan Yesus menyuruh kita mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga? Dan secara terang dan jelas firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, dikatakan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Nah saudaraku, bukankah mengumpulkan harta di bumi itu memang dilakukan setiap orang? Bukankah mengumpulkan harta di bumi itu memang diimpikan setiap orang Bapak Ibu? Nah biasanya saudaraku, banyak orang berpikir itu
kalau harta banyak pasti hidupnya akan tenang. Kalau harta saya di bumi ini banyak, hidup saya akan menjadi aman. Secara umum Bapak Ibu. Jika harta saya banyak, pasti hidup saya akan merasa nyaman dan tentram. Banyak orang berpikir seperti itu. Saudaraku, memang banyak orang berpikir demikian. Tetapi itu pikiran menurut ukuran manusia Bapak Ibu. Menurut ukuran manusia. Namun faktanya, memang hampir yaitu seluruh manusia berpikir seperti itu. Gitu. Dan manusia yang berpikir ingin hidupnya nyaman, tentram, yang memiliki yaitu ambisi dan keinginan Bapak Ibu. Gitu. Manusia yang berpikir ingin nyaman, tentram, dialah yang memiliki ambisi, memiliki keinginan untuk mengumpulkan harta di bumi, untuk membangun rasa aman. Nah, bahkan saudaraku, manusia secara sadar atau tidak sadar karena ambisi, yaitu mengumpulkan harta di bumi, justru semakin lupa dengan Tuhan. Jadi karena kesibukannya manusia bisa saja lupa dengan Tuhan Bapak Ibu. Ya. Manusia secara tidak sadar karena sibuk yaitu mengumpulkan harta di bumi, dan manusia merasa dapat menjadikan hartanya itu tempat yang aman, saudaraku. Tempat yang aman. Menjadikan hartanya itu tempat yang nyaman. Namun disitulah justru manusia bisa lupa dengan Tuhannya ketika mengejar harta duniawi. Gitu Bapak Ibu. Karena yang memberikan rasa aman dan tentram itu sebenarnya adalah Tuhan. Gitu. Jadi ngeri saudaraku yang saya kasih. Nah, dan Tuhan Yesus mengatakan dengan perkataannya, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat, yaitu merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Gitu. Nah saudaraku yang saya kasihi, Tuhan Yesus mengingatkan hal ini kepada setiap kita. Karena memang manusia yaitu memiliki indikasi atau arah tujuan secara umum, yaitu dapat terjebak ketika ambisinya mengumpulkan harta. Jadi manusia itu dapat terjebak. Nah saudaraku yang saya kasih, bukan berarti ketika kita membaca ayat ini kita terus yaitu berubah menjadi yaitu mungkin malas Bapak Ibu. Sudahlah, firman Tuhan mengatakan jangan mengumpulkan harta di bumi gitu. Ya sudahlah, lebih baik aku nggak kerja. Jangan begitu Bapak Ibu. Lebih baik aku tidur saja seharian. Nah itu juga keliru Bapak Ibu. Kita berpikir, enggak usah kerja, nanti Tuhan pasti pelihara gitu. Aku hidup mengandalkan Tuhan saja. Nah itu juga keliru Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Keliru. Atau kita berpikir, kita yaitu Bapak Ibu, berpikir seperti Elia gitu. Nanti burung gagak biar mengirimkan kita makanan. Kita tidak usah bekerja gitu. Jika kita berpikir seperti itu juga keliru Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Karena firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk kita tidak boleh malas Bapak Ibu. Kita tidak boleh malas. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita harus rajin. Di dalam Amsal itu ditulis, yaitu kita harus belajar seperti semut. Seperti semut. Tidak mengapa kita buka di dalam Amsal 6 ayat 6. Dikatakan seperti ini. Amsal 6 ayat 6 dikatakan seperti ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijaksana. Kita juga diajarkan kita harus yaitu rajin Bapak Ibu seperti semut. Nah ayat yang ke-7 dikatakan, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya. Ayat 8, ia menyediakan rotinya di musim panas dikatakan, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah saudaraku yang saya kasih, walaupun tidak ada yang mengatur,
yang memimpin, tetapi semut rajin Bapak Ibu. Jadi kita juga tidak boleh malas Bapak Ibu saudara yang saya kasih. Di dalam Amsal kita disuruh melihat yaitu hewan yang namanya semut, binatang yang rajin. Nah saudaraku, seakan Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan ini bertentangan. Seakan-akan bertentangan. Tuhan Yesus mengatakan jangan mengumpulkan harta. Nah sementara di Amsal dikatakan kita harus rajin. Seakan bertentangan. Gitu. Kita disuruh melihat semut. Nah padahal sebenarnya tidak bertentangan Bapak Ibu. Tidak bertentangan karena kebenaran firman Tuhan memang yaitu mengajarkan kita untuk hidup bertanggung jawab. Hidup rajin. Nah, tetapi bedanya apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang hal mengumpulkan harta di bumi. Nah, ini Bapak Ibu bedanya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan jangan mengumpulkan harta di bumi, itu karena ada yaitu unsur keterikatan Bapak Ibu. Keterikatan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan jangan mengumpulkan harta di bumi itu karena manusia itu ada unsur keterikatan Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan hal seperti itu. Keterikatan manusia yang diperbudak, menggebu, sampai-sampai lupa dengan Tuhannya. Nah, banyak hal itu terjadi Bapak Ibu. Mengejar harta duniawi, sampai-sampai lupa dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih, berkaitan dengan harta, harta itu juga mempengaruhi yaitu tujuan hidup kita Bapak Ibu. Tujuan hidup kita. Ya, dalam kesibukan mungkin Bapak Ibu ya, kepadatan aktivitas kita, jangan lupa bahwa kehidupan kita itu punya tujuan. Gitu. Kehidupan kita punya tujuan Bapak Ibu, amin. Jangan sampai kita tidak memiliki pandangan yang jelas tentang arah tujuan hidup kita. Jadi saudaraku, tujuan hidup kita itu bukan sekedar mengumpulkan harta. Kita hidup bukan sekedar mengumpulkan harta, waktu kita habis terbuang sia-sia, lalu akhirnya kita mati Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Manusia tidak diciptakan seperti itu. Gitu. Kalau kita hanya diciptakan hanya untuk mengumpulkan harta, lalu mati, apa bedanya yaitu dengan hewan Bapak Ibu saudara yang saya kasih. Hewan juga diciptakan hanya untuk mencari makan. Diciptakan mencari makan lalu mati. Gitu. Nah saudaraku, kenapa saya yaitu katakan hal mengumpulkan harta adalah sebuah keterikatan Bapak Ibu. Jika saudara baca di ayat selanjutnya, di ayat 21, di dalam Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini berbicara tentang keterikatan manusia Bapak Ibu. Apa yang sedang mengikat kita? Nah Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, saya tadi berbicara yaitu secara dasar Bapak Ibu. Namun secara detailnya Bapak Ibu, harta itu sebenarnya Bapak Ibu sejajar dengan kesukaan kita Bapak Ibu. Sejajar. Harta itu diibaratkan sama dengan kesukaan kita. Apa yang sedang memikat hati kita Bapak? Apa yang sedang kita kejar? Gitu. Nama diri, nilai diri atau sebagainya. Itu termasuk harta yang menjadi kesukaan kita. Apa yang sedang yaitu mengikat hati kita yang menjadikan kita sebuah kebahagiaan? Harta di surga kah? Atau harta di dunia? Nah Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, hanya kita dan Tuhan yang tahu apa yang menjadi kesukaan kita. Nah saudaraku, mengumpulkan harta di bumi, kalau saudaraku lihat dalam terjemahan lain, mengumpulkan harta itu sama dengan menumpuk, menimbun. Jadi benar-benar ada yaitu unsur keterikatan. Dalam Alkitab secara jujur ditulis perkataan Tuhan Yesus itu jangan menimbun harta di bumi. Nah, lalu apa tidak boleh Bapak Ibu kita memiliki harta seperti rumah, yaitu tanah, kendaraan dan lainnya?
Apa tidak boleh? Boleh Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Tapi jangan sampai kekayaan itu mengikat hati kita. Karena yaitu keterikatan itulah yang menyeret manusia Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih. Menyeret manusia untuk yaitu menumpuk harta dengan segala cara. Yaitu mungkin menumpuk harta dengan menghalalkan segala cara. Bedanya itu Bapak Ibu, jika kita sudah terikat, segala cara akan dilakukan. Gitu. Pasti waktu kita habis tersita Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hanya untuk mengumpulkan harta yang sementara tanpa mempedulikan yang kekal. Makanya ada yaitu mengumpulkan harta di bumi dan mengumpulkan harta di surga. Jika kita mengumpulkan harta di bumi, waktu kita habis tersita, kita rugi kehilangan yang kekal. Dan firman Tuhan juga mengatakan pada hari kemurkaan dikatakan harta tidak berguna Bapak Ibu. Pada hari pengadilan harta tidak berguna, tetapi kebenaran dikatakan melepaskan orang dari maut. Nah, saudaraku, bahkan kita dulu semua pernah terjebak Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Yang dipikirkan kita yaitu hanya ingin mengejar yang sementara. Kita dulu juga pernah terjebak sehingga lupa memperkarakan kehidupan kekal kita. Kita lupa. Dulu yang kita pikirkan hanya yang fana, yang sementara, yang hangat dan karat itu bisa merebutnya. Itu dulu yang kita kejar mati-matian Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, sekarang kita beruntung karena kita tahu apa yang harus kita kejar, yaitu adalah kehidupan yang kekal. Yang kita kejar harusnya adalah kehidupan yang kekal. Yang kita kejar harusnya adalah harta kerajaan surgawi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, tujuan hidup kita harus arahkan kepada kehidupan yang kekal. Jangan kita mengarahkan kehidupan kita kepada yang sementara. Karena yang sementara itu hanya berlaku di dunia saja Bapak Ibu. Kita harus sadar. Dan kita harus menyadari keterikatan kita akan harta dunia tidak akan mampu melepaskan kita dari pengadilan. Gitu. Harta itu tidak mampu melepaskan kita dari pengadilan Bapak Ibu. Mungkin pengadilan di dunia itu bisa, tapi pengadilan kekal itu tidak akan bisa. Gitu. Seperti yang dicatat di dalam Amsal. Nah, kita buka di dalam Amsal 11 ayat 4. Lebih jelasnya di dalam Amsal 11 ayat 4 dikatakan pada hari kemurkaan harta tidak berguna, dikatakan. Jadi pada waktu hari pengadilan harta tidak berguna Bapak Ibu. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Salah jelas Bapak Ibu, harta tidak berguna jika kita sudah berada di dalam pengadilannya. Tidak bisa Bapak Ibu ditukar dengan harta, dengan apa yang kita miliki. Yang dapat melepaskan kita dari pengadilannya adalah yaitu kebenaran. Hanya hidup benar. Ketika kita memiliki tujuan dan arah hidup dalam kerajaan surgawi Bapak Ibu. Ketika kita yaitu memiliki tujuan hidup, yaitu tujuan hidup kita yang kekal, pasti selama kita hidup kita harus mengupayakan hidup kita benar. Kalau tujuan kita memang benar-benar yaitu kerajaan surga. Tidak mungkin kita berharap menjadi anggota kerajaan surga tanpa mau melewati yaitu proses hidup yang benar. Gitu. Kita mengharapkan kerajaan surga, kita mengharapkan kehidupan kekal, tapi kita tidak mau hidup benar. Itu tidak bisa terjadi Bapak Ibu. Jadi selama kita hidup, kita harus berjuang hidup benar. Amin Bapak Ibu. Kita harus berjuang. Kita harus benar-benar berjuang hidup berkenan di hadapan Allah. Kita harus benar-benar berjuang Bapak Ibu.
Saya mengatakan ini kepada Bapak Ibu, saya juga harus berjuang, Bapak Ibu. Saya harus memperkarakan diri saya juga. Gitu. Jadi bukan sekedar omon-omon. Kita harus benar-benar berjuang. Amin. Amin. Saudaraku, lalu bagaimana caranya, Bapak Ibu? Kita harus berjuang hidup benar. Caranya kita harus mencontoh, yaitu teladan Tuhan Yesus. Contohnya adalah teladan Tuhan Yesus. Kita harus meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, perkataan itu seringkali kita dengar. Bahkan kita hafal, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Seringkali kita dengar, kita hafal. Jadi dengan mencontoh kehidupan Tuhan Yesus, dengan meladani kehidupan Tuhan Yesus, berarti kita sedang mengupayakan diri kita ini, Bapak Ibu, untuk berjalan sesuai dengan standar Allah, yaitu berjalan dalam hidup benar. Caranya yaitu meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Sehingga kita dapat yaitu sampai kepada rumah Bapa di dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu saudara yang saya kasih, Bapak Ibu pernah mendengar yaitu lagu pujian mungkin yang mengatakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Pernah dengar Bapak Ibu ya? Gitu. Lagu itu benar Bapak Ibu. Itu benar. Ada keselamatan kekal. Namun Bapak Ibu itu bukan sekedar diucapkan. Harus dijalani. Gitu. Jika kita mau dituntun hidup dalam kebenaran, lewat sepanjang perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu, kita harus meneladani yaitu kehidupan Tuhan Yesus. Jika kita meneladani kehidupan Tuhan Yesus, jelas ada keselamatan kekal, jelas ada kehidupan kekal. Namun, jika kita tidak meneladani, kita tidak mau hidup benar, walaupun kita menyanyikan lagu itu dengan penuh berapi-api, dengan penuh semangat, ya tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa. Gitu. Karena tidak ada buktinya. Buktinya adalah yaitu perjalanan kehidupan kita. Gitu. Jika kita tidak yaitu melakukan kebenaran, sama saja kita sedang mengabaikan keselamatan itu. Gitu. Menolak keselamatan. Gitu. Nah, saudaraku, bahkan yaitu tragisnya Bapak Ibu, dalam perkumpulan yang mengatasnamakan rohani, bisa saja terjadi yang dibahas adalah tentang hal-hal jasmani, gitu. Itu bisa saja terjadi. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, kumpulkanlah harta di surga. Harta kerajaan surga sebenarnya adalah tentang kehidupan, yaitu berkarakter ilahi, gitu. Berkodrat ilahi. Jadi setiap tindakan, pekerjaan, aktivitas hidup kita harus yaitu diarahkan kepada kekekalan Bapak Ibu. Itulah harta kerajaan surga. Gitu, harus diarahkan kepada kekekalan. Atau sering disebut menjadi serupa dengan Tuhan Yesus yang menuntun kita kepada kehidupan kekal. Juga bisa disebut juga yaitu harta kerajaan surga itu yaitu menjadi manusia-manusia baru. Nah itu Bapak Ibu. Nah, saudaraku, ketika Tuhan Yesus mengajarkan yaitu kumpulkanlah harta di surga, sebab ngengat dan karat tidak dapat merusaknya. Saudaraku, tentu pengajaran itu juga diteruskan murid-muridnya Bapak Ibu. Bukan sekedar berhenti yaitu di waktu Tuhan Yesus mengajar, tapi itu juga diteruskan yaitu murid-muridnya. Diteruskan murid-muridnya, dan tidak yaitu pengajaran itu tidak bergeser Bapak Ibu. Murid-muridnya mengajarkan itu sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Demikian juga pengajaran itu diangkat oleh Rasul Paulus. Kalau saudaraku baca mungkin di kitab Kolose, Rasul Paulus itu yaitu mencatat gini, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, diajarkan juga Bapak Ibu. Jadi tidak berhenti
pada waktu Tuhan Yesus mengajar gitu. Tapi juga yaitu diteruskan kepada murid-muridnya juga. Murid-muridnya juga mengajar hal seperti itu. Nah, coba kita buka di dalam Kolose 3 ayat 2. Kolose 3 ayat 2. Dikatakan seperti ini. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, saudaraku, perkara di atas itu sama dengan perkataan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus katakan, yaitu tentang harta surgawi. Perkara di atas. Dan yaitu ajaran Tuhan Yesus itu diteruskan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin baca di bawahnya, itu berkaitan dengan manusia baru. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca, itu berkaitannya dengan yaitu manusia baru di bawahnya itu. Jadi perkara di atas itu tentang kehidupan berkodrat ilahi. Harta kerajaan surga itu tentang kehidupan yaitu berkodrat ilahi. Kehidupan yang meladani kehidupan Tuhan Yesus. Manusia baru. Manusia yang meninggalkan kehidupan yang lama. Itu harta kerajaan surga. Nah, saudaraku, memang kalau kita baca dalam perjanjian baru, sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saudara yang saya kasih membaca perjanjian baru itu, sebenarnya tidak ada yang fokusnya itu harta duniawi, gitu. Nggak ada Bapak Ibu harta duniawi, fokusnya harta duniawi. Pasti tentang harta surgawi, gitu. Kalau Bapak Ibu saudara yang saya kasih baca seluruh kitab perjanjian baru itu, gitu. Bahkan jika saudaraku mungkin baca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saudaraku akan menemukan benang lurusnya, gitu. Yaitu tentang harta surgawi juga, gitu. Jadi saudaraku akan menemukan peta perjalanan kehidupan manusia. Dari manusia diciptakan, lalu manusia jatuh ke dalam dosa, lalu manusia dipimpin kembali untuk, yaitu manusia itu dapat berkodrat ilahi. Nah, jadi Kejadian sampai kitab Wahyu itu sebenarnya peta perjalanan kehidupan manusia, Bapak Ibu saudara yang saya kasih. Menjadi manusia-manusia baru, sehingga manusia itu dapat lagi hidup bersama-sama di dalam kerajaan surga, gitu. Di situ Allah akan diam bersama-sama dengan manusia, seperti awal mula penciptaan, Bapak Ibu. Jadi manusia itu bisa, yaitu ngobrol dengan Allah, gitu, Bapak Ibu. Jadi tujuannya itu hidup bersama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu saudara yang saya kasih, kalau kita melihat kisah Abraham itu, bahkan ketika Abraham disuruh Tuhan pergi ke suatu negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan, Bapak Ibu, ternyata tanah Kanaan yang dimaksud itu bukan tanah Kanaan yang di bumi, Bapak Ibu, gitu. Tetapi Kanaan surgawi, gitu. Coba kita buka di dalam Ibrani. Dalam Ibrani 11 ayat 8. Jadi Bapak Ibu saudara yang saya kasih, Abraham itu disuruh Tuhan itu pergi ke tanah Kanaan, yang dimaksud itu bukan tanah Kanaan duniawi, tapi tanah Kanaan surgawi. Nah, Ibrani 11 ayat 8 dikatakan gini. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, saudaraku, ketika maksud saya kita tahu bahwa Abraham adalah bapak orang beriman. Kita tahu semua Bapak Ibu ya, Abraham itu dijuluki dengan bapak orang beriman, dan iman yang benar adalah taat seperti ini dan bertindak. Abraham taat dan bertindak meski ia tidak tahu, gitu.
Nah, di sini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita jadi mengerti bahwa iman yang benar adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah gitu. Seperti iman Abraham, walaupun sebenarnya Abraham sendiri tidak mengerti Bapak Ibu ya. Dia tidak tahu akan disuruh Tuhan berangkat kemana gitu. Tetapi Abraham tetap yaitu mempercayai Allah gitu. Kira-kira kenapa Abraham itu percaya Bapak Ibu? Padahal dia tidak tahu negeri yang ia tuju. Karena Abraham itu mengenal Allahnya gitu. Makanya dia percaya. Gitu. Abraham tidak mengetahui apa maksudnya tempat yang ia tuju, Bapak Ibu. Dia disuruh berangkat dari Ur Kasdim ke tempat yang Allah janjikan. Walaupun tidak tahu, Abraham tetap berangkat. Gitu. Nah, saudaraku yang saya kasih, bagaimana kalau hal itu terjadi kepada kita? Gitu. Ketika saudaraku sudah merasa memiliki fasilitas, Bapak Ibu, yang nyaman di suatu tempat, misalnya, terus tiba-tiba Tuhan katakan, anakku, kamu pergi di suatu tempat yang kujanjikan. Nah, padahal Bapak Ibu tidak mengerti ini gitu. Padahal tempat yang awal nih sudah nyaman gitu, sudah ada fasilitas, sudah hidupnya nyaman. Bagaimana Bapak Ibu jika hal itu terjadi kepada kita, tapi kita tidak tahu tempat itu? Kira-kira saudaraku mau tidak, Bapak Ibu? Kita sudah merasa nyaman gitu. Terus Tuhan menyuruh kita pergi gitu. Pasti banyak pertimbangan Bapak Ibu ya, gitu. Pasti banyak bertanya sama Tuhan. Gitu. Tidak seperti Abraham Bapak Ibu. Pasti kita banyak bertanya kepada Tuhan. Lalu timbul Bapak Ibu yang namanya bahasa manusia itu, bahasa manusiawi gitu. Bukan bahasa bertuhan. Bahaya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Gitu. Banyak Bapak Ibu pasti yang kita pertanyakan, Tuhan nanti saya di sana mau makan apa, pasti kayak gitu. Nanti pekerjaan saya apa di sana gitu. Bisa nggak Tuhan saya hidup di sana gitu. Padahal Tuhan yang suruh gitu. Tetapi tidak dengan Abraham Bapak Ibu. Abraham percaya penuh. Makanya disebut Bapak orang beriman. Dia percaya menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Yakobus, itu akan dicatat Bapak Ibu. Saking percayanya Abraham kepada Allah. Saking percayanya Bapak Ibu. Allah memperhitungkan Abraham. Gitu. Dan Allah yaitu menyebutnya Abraham adalah sebagai sahabat Allah. Jadi nanti kalau saudaraku baca di kitab Yakobus itu, Abraham itu disebut sahabat Allah. Karena apa? Karena percaya penuh Bapak Ibu. Gitu. Nah Bapak Ibu saudara yang saya kasih, kita harus belajar seperti Abraham. Kalau tujuan kita Tuhan, apapun yang Tuhan suruh Bapak Ibu, kita harus tetap siap. Amin Bapak Ibu. Apapun yang Tuhan suruh, gitu, kemanapun, gitu, kita harus tetap siap. Asalkan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, yang benar-benar menyuruh itu Tuhan, gitu. Benar-benar kita itu dapat peka mendengar suaranya Tuhan, gitu. Jadi kalau kita itu peka mendengar suara Tuhan, kita enak Bapak Ibu. Kita tahu. Kita dapat mendengar suara Tuhan atau bukan, gitu. Kita peka, jadinya kita bisa dapat membedakan suara Tuhan. Kita peka kepada Tuhan. Kita tahu ini suara Tuhan atau bukan, gitu. Mas saudaraku, Abraham yaitu berjalan menuruti apa yang Tuhan mau. Walaupun Abraham
tidak tahu arah di mana gitu Bapak Ibu. Tempatnya di mana. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih. Nah, kemudian ayat yang ke-9 dikatakan, ayat 9 dikatakan, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yaitu turut menjadi ahli waris janji yang satu ini. Nah saudaraku, Abraham ia taat kepada janji Allah gitu. Meski dia hidup yaitu sebagai pendatang. Abraham menunjukkan bahwa imannya tertuju pada janji Allah gitu. Bukan kenyamanan yang sementara. Dia tidak memikirkan kenyamanan yang sementara. Dia menuruti yaitu kehendak Allah. Dia menuruti perintah Allah. Abraham tinggal di tanah perjanjian. Tapi Abraham hidup seperti rasanya itu seperti dia merasa seperti orang asing Bapak Ibu. Dan Abraham itu tinggalnya itu di kemah. Bukan rumah permanen Bapak Ibu. Dia seperti merasa yaitu seperti orang asing. Ya, kemudian lanjut di ayat 10. Di ayat 10 ini menjelaskan kenapa Abraham merasa seolah-olah itu adalah orang asing. Di ayat 10 dikatakan, nah, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yaitu yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah, ayat 10 menjelaskan kenapa Abraham seperti merasa sebagai orang asing. Ternyata karena Abraham menanti-nantikan, yaitu Abraham berharap suatu kota yang dibangun oleh Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Lalu lompat ke ayat 13. Nah, ayat 13, dalam iman dikatakan, mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Justru mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan, Bapak Ibu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing. Abraham menyadari bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Nah, saudaraku yang saya kasih, Abraham tetap percaya penuh sampai akhir hidupnya, walaupun tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Dan Abraham sadar bahwa di bumi Abraham hanya sebagai pendatang. Abraham menyadari bahwa ia sebagai pendatang, hanya menumpang di bumi. Nah, saudaraku, mungkin kalau di ayat selanjutnya itu diceritakan bahwa sebenarnya Abraham itu sangat merindukan tanah airnya, Bapak Ibu. Namun yang dia rindukan itu bukan yang tanah kelahirannya, bukan tanah yang ditinggalkannya. Dia merindukan tanah airnya. Bukan merindukan Ur Kasdim yang ditinggalkannya gitu. Walaupun sebenarnya Abraham, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dia memiliki kesempatan untuk kembali menjalani yaitu kehidupan yang nyaman di tempat asalnya, yaitu Ur Kasdim. Tetapi yang Abraham rindukan bukan tempat itu, bukan tempat lamanya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, Bapak Ibu tahu apa yang dirindukan Abraham? Nah, kita buka di ayat yang ke-16, lompat ke ayat 16. Kita persingkat saja Bapak Ibu. Nah, dikatakan seperti ini, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Dan ini Bapak Ibu yang dirindukan. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dan sebenarnya yang dimaksud Allah kepada Abraham itu bukan Kanaan duniawi, Bapak Ibu, tapi Kanaan surgawi. Nah, saudaraku, dulu juga kita mungkin banyak terjebak, Bapak Ibu, ketika kita mendengar sebuah tanah perjanjian. Itu yang akan kita nikmati adalah yaitu hal-hal duniawi. Ketika kita mungkin mendengar sebuah tanah Kanaan, mungkin pikiran kita dulu yaitu pikiran duniawi gitu, tentang kekayaan dunia.
Karena pada waktu itu kita mendengarnya tidak utuh, Bapak Ibu. Tapi sekarang kita tahu bahwa tujuan kita bukanlah tentang hal duniawi, Bapak Ibu, tapi hal surgawi. Tentang Kanaan surgawi. Nah, saudaraku, sebenarnya inilah tujuan hidup kita, yaitu Kanaan surgawi. Jadi hidup kita itu harus punya tujuan, Bapak Ibu. Tujuan kita itu bukan yang sementara, tapi yang kekal. Gitu. Dan saudaraku, Abraham adalah contoh sebagai gambaran jika Abraham meninggalkan Ur Kasdim, tempat nyamannya, dan berjalan menuju Kanaan surgawi. Demikian kita juga dapat melihat ketaatan Abraham kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan kita, saudaraku, untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama, kita berjalan hidup menuju kehidupan yang baru, Bapak Ibu. Kita harus menuruti, Bapak Ibu, ketika Allah perintahkan. Seperti Abraham yang meninggalkan Ur Kasdim, yang pandangannya kepada Kanaan surgawi. Demikian dengan hidup kita, Bapak Ibu. Ketika Allah memerintahkan kehidupan kita untuk meninggalkan kehidupan yang lama, untuk mencapai kehidupan baru, kita harus tinggalkan, Bapak Ibu, kehidupan yang lama kita. Kita tidak boleh menyenangkan hidup lama kita. Kita tidak boleh merasa nyaman di dalam hidup lama kita. Kita mau meninggalkan kehidupan yang lama, Bapak Ibu. Amin. Kita harus tinggalkan. Nah, kita harus ingat tujuan kita. Bukan Kanaan, yaitu duniawi, tetapi Kanaan surgawi. Bukan Yerusalem, yaitu yang ada di bumi ini, tetapi Yerusalem baru dan langit baru. Itulah tujuan kita. Makanya firman Tuhan mengajak kita untuk yaitu mengumpulkan harta kerajaan surga, gitu. Mengumpulkan harta kerajaan surga. Nah, yaitu kehidupan yang berkodrat ilahi yang menuntun kita kepada rumah Bapa. Saudaraku, sebagai ayat penutup, Bapak Ibu, di dalam Filipi 3 ayat 20. Karena sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya kita dikhususkan sebagai warga kerajaan surga, beretika bangsawan surgawi. Filipi 3 ayat 20 dikatakan, nah, dikatakan seperti ini. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin, Bapak Ibu. Nah, kita adalah bangsawan surgawi. Kewargaan kita adalah kewargaan surga. Maka itu kita harus beretika layaknya penghuni surga, Bapak Ibu. Kita harus menghadirkan suasana surga dimanapun kita berada. Seperti yaitu kehidupan Tuhan Yesus yang berkehidupan bermoral ilahi. Nah, Tuhan Yesus itu menghidupi firman, sehingga firman yang di surga itu dinyatakan di dalam kehidupan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kehidupan surga. Nah, Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, mungkin demikian kebenaran firman Tuhan. Singkat saja Bapak Ibu yang akan saya bagikan, yang telah saya bagikan. Biarlah kita mengerti tujuan hidup kita, Bapak Ibu, bahwa tujuan hidup kita yaitu tentang kehidupan, yaitu yang arahnya yaitu kehidupan surgawi, bukan kehidupan duniawi. Nah, Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, saya undang Bapak Ibu saudara kita bangkit berdiri. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan, yaitu Kau buka mataku, hati dan pengertian hari-hari hidup. Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa kita
hidup warga negara surgawi Bapak Ibu. Jadi setiap hidup kita harus beretika, yaitu berbangsa seperti bangsawan surgawi Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, seperti kehidupan Tuhan Yesus. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa aku di sini di gembara dunia? Hari-hari hidup, hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa aku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuan hidup kami, Kaulah tujuanku. Indah kerajaanmu, di ujung jalanku nampak matahari kehidupannya. Tak pernah kau buka mataku, kau buka mataku. Biarlah kau membuka mata hati kami ya Bapa. Hati dan pengertian, Bahwa kehidupan kami di dunia ini semata hanya untuk mengabdikan diri kami di dalam waktu yang singkat ini. Hanya Kaulah tujuan hidup kami, di singkat hari. Kaulah harta kami ya Bapa. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupannya. Tak pernah kau buka mataku, kau buka mataku. Hati dan pengertian, hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku.
hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanmu nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Kau buka mataku, Kau buka mataku, hati dan pengertianku. hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuanku, Indah kerajaanmu, indah kerajaanmu. amin, amin. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalan, Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. kami bersyukur ya Tuhan. Pada pagi hari, siang hari ini Tuhan, Engkau telah memberikan nasihat kembali buat kami. Bahwa kami Tuhan hanya boleh mengumpulkan harta di sorga. Kami percaya di bumi pun kami Tuhan akan rajin bekerja, tetapi hati kami tidak terikat oleh harta duniawi. Biarlah ya Allah, bagi setiap jemaat di Bentok ini Tuhan bukakan iman pengertian bahwa di bumi kami harus rajin bekerja, tetapi hati kami tidak terikat akan harta duniawi. Bukakan hati kami, iman kami Tuhan, bahwa hanya Engkau tujuan hidup kami. Hanya Kristus yang menjadi teladan hidup setiap kami Bapa. Ampuni setiap kesalahan, ampuni setiap dosa yang sudah kami lakukan, yang keliru, yang meleset di hadapan Tuhan. Kami mau berbalik Tuhan, kami mau jemaat ini Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang selalu menyukakan hati Bapa di sorga, yang berkodrat ilahi. Kami mau tinggalkan setiap pikiran-pikiran yang jahat Tuhan, kodrat-kodrat dosa yang membayangi kami. Kami mau meninggalkan itu, melawannya Tuhan, membuangnya ya Allah. Biarlah jemaat ini jemaat yang seluruhnya berkenan di hadapan Bapa. Dan kami mau maju Tuhan, berkati jemaat Bentok, berkati Bapak Wahyu, berkati Ibu Berta juga beserta keluarga mereka. Biarlah hari-hari, minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan, Tuhan, setiap kami boleh dibangun berdasarkan firman Tuhan. Bersyukur ya Allah, kami serahkan waktu sisa kami ke dalam tangan Tuhan. Bagi yang bekerja kami semua Tuhan, biarlah tangan Allah yang memberkati kami. Karena kami percaya menggantungkan hidup kami sepenuhnya kepada Bapa Elohim Yahweh di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan, silakan duduk. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya pengumuman. Setelah ibadah ada ibadah pemuda-pemudi remaja, jadi mohon untuk seluruh pemuda-pemudi remaja tinggal sebentar. Hari Kamis ada ibadah pendalaman Alkitab di gereja pukul 7 malam. Dan minggu depan tanggal 8 Februari ibadah anak-anak sekolah minggu pukul 8, maksudnya pukul 7.30 atau setengah 8 pagi
dan ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus pukul 9.30. Untuk pelayan minggu depan, WL Bapak Wahyu, Singer Saudara Joseph, Saudari Monik, dan Saudari Tasya. Demikian pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini sambil kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kita, Haus Hatiku. Nanti Bapak Wahyu tutup di dalam doa. Segenap hidupku adalah milik untuk kemuliaan-Mu. Sampai tua nanti, sampai di surga nanti, selalu sampai kami tua, sampai kami berada di dalam kerajaan surga. Sampai tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Kami ucap syukur ya Bapak Elohim Yahweh. Bapak, kami sangat berterima kasih buat hari ini ya Bapak. Engkau telah menyertai ya Bapak persekutuan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bapak, kami juga berdoa buat para jemaat-jemaat-Mu. Biarlah apa yang kami dengar Bapak, firman kebenaran yang kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia. Kami berdoa Bapak buat anak-anak-Mu, para jemaat-jemaat GSKI Bentok. Kiranya Bapak yang mungkin hari ini tidak bisa hadir Bapak, tidak dapat bersama-sama untuk memuji bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Biarlah di lain waktu kami dapat bersama-sama Bapa untuk memuji membesarkan nama-Mu di tempat ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan anak-Mu Bapa, baik yang mengalami sakit penyakit, mengalami segala masalah Bapa, tolong ya Bapa, Engkau menguatkannya, Engkau memberikan kesembuhan. Bapa, sebentar kami juga akan berpisah satu di antara yang lainnya Bapa. Kiranya Bapa, Engkau tetap menyertai kehidupan kami. Bapa, kami akan meminta berkat daripada-Mu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan meminta berkat dari Bapa Elohim Yahweh. Kiranya Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita yang percaya telah menerima berkat-Nya. Mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Tuhan Yesus memberkati.